Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. Sebelumnya, apa baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bagi kabar saya sehat. Alhamdulillah, fine. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoanya masing-masing aja. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo, tes. Sudah jelas nih? Halo. Halo. Oh, baiknya kita mulai. Terima kasih ya atas kehadiran mbak-mbak semua ya pada hari ini. Seperti biasa, kita kemarin kan baru perkenalan singkat semuanya. Terus baru perkenalan mengenai bahasa Inggris, terus kiat-kiat bagaimana agar dapat mahir bahasa Inggris. Sekarang kita sudah mulai masuk ke materi yang untuk pertemuan yang kedua ini, yaitu mengenai greeting ya. Tentunya semuanya udah tahu ya, salam sapaan dalam bahasa Inggris sudah tidak asing lagi. Namun langkah baiknya apabila kita mengulangnya lagi untuk lebih memahaminya. Ini saya mencoba untuk mengupload modulnya, tapi masih dalam proses karena ukurannya terlalu besar gitu, jadi masih dikompres dulu. Pertama ya untuk greeting. Nah, untuk greeting ini kita kan tahu ya, ada good morning. Good morning itu artinya selamat pagi gitu ya, di waktu pagi. Lalu good afternoon, selamat sore, itu biasanya ada di waktu sore. Waktu sore itu biasanya jam 3 jam 4-an lah ya, itu udah termasuk waktu afternoon. Terus good evening, biasanya ini suka ada ambigu ya, maksudnya dari good evening sama good night gitu. Kebanyakan suka bilang good night gitu, padahal biasanya untuk good night itu biasanya pada waktu ketika akan tidur. Nah, kalau good evening itu biasanya seperti tadi ya, ada yang menyapa saya good evening ma'am, gitu, good evening miss. Nah, itu udah benar ya. Jadi ketika kita masih pada dalam waktu malam, ini tidak terbatas ya, nggak sampai jam 9 aja. Jam 12 juga masih termasuk good evening. Cuman biasanya good night itu ketika akan beranjak tidur gitu. Jadi seperti sapaan selamat tidur. Nah, good night itu lebih kepada seperti itu. Sebentar ya, saya coba mengupload Bentar ya, saya mau coba mengupload dulu modulnya. Kita lanjut aja ya. Apabila ada bermacam-macam greeting ya, apabila disapa oleh
beberapa teman kita dengan sapaan seperti ini ada beberapa responnya ya. Yang pertama, good morning. Responnya itu good morning. Sama gitu ya. Pasti jawabnya yang sama lah seperti bahasa Indonesia ya. Untuk good afternoon, maka responsnya juga good afternoon. Good evening juga sama. Nah, untuk how are you, ini how are you itu biasanya bagaimana kabarnya, itu sama dengan seperti itu ya. Good, okay, fine gitu. I'm good, I'm okay, atau I'm fine. Nah, untuk hello itu biasanya hello. Untuk hi, tetap membalasnya dengan hi lagi. Ini beberapa greeting dan responsnya. Tentu semuanya udah tahu lah ya, ini udah di luar kepala. Untuk selanjutnya, untuk introducing oneself, yaitu memperkenalkan diri sendiri. Misalnya, good morning, I'm Tono. How do you do? Ini kepotong ya, how do you do-nya. How do you do? Terus responsnya, good morning, how do you do? Nah, ini kenapa how do you do kok nanya lagi how do you do gitu. How do you do itu seperti salam kenal gitu. Salam kenal ya? Oh iya, salam kenal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya how do you do? Responsnya how do you do lagi. Nggak how do you do, I'm fine. Nah, itu salah ya. Biasanya kalau how do you do, responsnya itu how do you do lagi. Lalu apabila good afternoon, my name is Mr. Yanto. Oh, nice to meet you too. Kok gini? Good afternoon, my name is Mr. Yanto. Ini kok gak nyambung nih? Harusnya good afternoon. Good afternoon lagi nih. Bisa sih, cuman kurang tepat ini. Lalu untuk how do you do, I'm Rati. Oh, how do you do? Gitu. Kalau bisa ini di sininya memperkenalkan lagi diri sendiri gitu. I'm bla bla bla. I'm Nur. Lalu, hello, I'm Sisi. Nice to meet you. I'm Hendry. Hi, my name is Wilson. Hi Wilson, I'm Debbie. Jadi untuk memperkenalkan dan ini responsnya. Kalau lebih bagus sih ya, ini kita langsung praktek aja ya. Kita bagi kelompok. Ini sudah ada berapa ini? Oh, untuk my name dan my name is, my names, kalau misalnya my name, kalau misalnya my name sih lebih bagusnya my name is bla 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 gitu. Jangan pakai apostrophe yang di atas gitu. Jadi dalam lengkapnya aja. Misalnya my name is Luna. Jadi nama saya adalah Luna. Nah, kalau misalnya sebenarnya sih my name itu tetap nama saya, cuman is-nya itu seperti dengan arti adalah gitu. Jadi kan is-nya itu to be ya. Jadi to be. Jadi kalau misalnya my name itu nama saya gitu. Tapi kalau my name is, nama saya adalah ini. Dan kalau misalnya untuk tanda baca yang tepat itu jangan pakai apostrophe gitu ya. Nggak usah pakai yang tanda kutip di atas gitu. Jadi kalau bisa langsung aja lengkap gitu, pakai is gitu. Soalnya takutnya kalau apostrophe itu lebih ke kepunyaan gitu. Tapi kan itu nggak mungkin kepunyaan karena udah my gitu. Biasanya kalau tanda kutip di atas itu biasanya kepunyaan gitu. Jadi kalau misalnya biar nggak membingungkan atau itu mendingan lengkap aja gitu. Jadi is-nya itu sebagai to be gitu. Nah, kalau misalnya lebih bagus ya kalau misalnya kita dibagi kelompok, jadi sambil tahu juga ini kemarin sepertinya nama-namanya ada yang baru-baru ya dari minggu kemarin yang pas kita sesi perkenalan dan sesi perkenalan singkat ya. Jadi sambil saya biar lebih hafal lagi ya nama-namanya.
meskipun nggak bisa lihat wajahnya. Gimana kalau ini saya udah menyiapkan beberapa teks ya. Ini biar bisa memperlancar cara membacanya Mbak-Mbak. Jadi nanti saya contohkan bagaimana cara pronunciation-nya, cara membacanya. Nah, nanti saya bagi dulu ya kelompoknya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Boleh lah, berdua-berdua ya. Misalnya Mbak Sofia sama Mbak Yeyen, Mbak Luna sama Mbak Mimi, Mbak Esa sama Mbak Eni, Mbak Hoda sama Mbak Siti. Oh, Mbak Hoda nggak bisa ngomong. Oh, iya boleh, nggak apa-apa ya. Mbak Eni berarti sama, gimana ya? Ya pokoknya berdua-berdua aja lah ini dari chatting ini gitu. Jadi semuanya bisa bisa tahu, bisa nyoba gimana cara bacanya. Nanti kita saling koreksi kalau misalnya ada yang kurang gitu. Gimana? Setuju ya? Oh, Mbak Hoda udah di kamar nenek ya, jadi nggak bisa berisik-berisik. eh Gini aja ini, sesuai sesuai urutan sesuai urutan chatnya aja lah. Jadi Mbak Sofia sama Mbak Yeyen, Mbak Luna sama Mbak Mimi, Mbak Esa sama Mbak Eni. Ya, Mbak Esa sama Mbak Eni. Lalu Mbak Siti sama Mbak Harmiati. Mbak Harmiati lumayan ya, udah bisa mengikuti ya. Nanti saya dengarkan ini. eh oh, Mbak Sofia nggak pakai. Gimana ini cara nggak dengernya ya? Bukannya bisa ya? Iya, dibaca aja. Coba ya, ini Mbak Yayan. Saya juga belum nyoba sih ini gimana cara biar bisa dengar suara mbak-mbak semua. Oh iya, Mbak Yayan udah ya, bisa ya. Nah, nanti lumayan ya ada suaranya. Kok Mbak Sofia nggak bisa ya kayaknya ini? Nggak bisa katanya. Nggak bisa headset. Ya udah ya, nanti Mbak Yayan sama Mbak Sofia nggak bisa ya? Ya, saya dengar suaranya Mbak Yayan. Atau gini aja lah ya, kalau misalnya nggak semuanya bisa, kira-kira yang bisa aja lah volunteer. Iya, baca aja sih, baca aja. Volunteer gitu, relawan-relawan yang bersuka rela untuk membacanya gitu ya. Saya coba contoh bacain dulu ya. Bentar Mbak Yayan, nanti saya coba contohin baca. Nanti eh, siapapun itu yang bersedia ya nanti. Ya boleh Mbak Siti ambil headset dulu. Oke, saya coba. Good morning, morning. May I know your name, please? Of course. My name is Roy. How about you? I'm Mia. How do you do? How do you do? Itu ya yang pertama. Ini yang keduanya. Hi, hi. What's your name? I'm Stella. My name is Max. How do you do? How do you do? Where do you live, Max? I live at Jalan Gatot Subroto, number 78. How about you? I live in Aspol. What time is it now? It's 4 p.m. Oh, I have to go now. See you. Nah, itu contohnya ya. Silahkan nanti ada yang bisa jadi volunteer yang mau baca
salah satu contoh teksnya. Yang mau boleh angkat tangan yang sudah siap dengan headsetnya, dua ya, berdua ya, nggak usah semuanya lah, takutnya ada yang hambatan apa gitu, yaudah yang lampirnya aja sebagai contoh. Boleh ya, Mbak Mimi sama siapa, satu lagi. Mbak Mimi, saya nyalain ya record ininya, audionya. Masih loading. Mbak Mimi sama iya, ini susah banget ya ngeloadingnya ya. Oh ya, boleh sama Mbak Luna ya, saya nyalain. Mbak Mimi masih loading-loading gini ya. Ya, good evening Mbak Luna. Akhirnya bisa dengar juga ya suaranya Mbak Luna. Ini Mbak Miminya loading terus ya. Ini sepertinya Mbak Mimi bermasalah atau susah. Ada yang mau jadi pengganti siapa? Coba ya Mbak Eni, saya susah-susah ya pada loading. Nah, boleh bisa ya Mbak Eni? Ya. Nah, coba ya Mbak Luna mau jadi Mia dan Mbak Eni jadi Roy ya. Ya, boleh. Silahkan dimulai. Ya. Kok enggak? Silahkan. Iya, ini suaranya jadi hilang ya. Wah, ini ada gangguan ini ya. Halo, Mbak Luna, Mbak Eni. Ya mungkin, oh berarti ini emang kurang bisa dikondisikan ya untuk bisa
saling komunikasi langsung lewat headset. Ya sudah, eh, sepertinya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Gunung Ngaum. Sepertinya ini sudah tidak memungkinkan ya untuk dilanjutkan karena tidak tidak jelas gitu juga ya. Ya baik ya. Itu lumayan lah, saya tadi ngedenger ya beberapa percakapan yang udah dilakukan oleh Mbak Luna sama Mbak Eni. Lumayan ya, lumayan bagus ya cara membacanya. Sudah pronunciation-nya udah bagus, terus untuk intonasinya juga udah lumayan bagus gitu. Oh, saya volumenya terlalu besar ya. Coba ya untuk pronunciation-nya juga sudah lumayan bagus gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini itu contohnya. Nah, itu bagaimana apabila kita mau memperkenalkan diri kita sendiri gitu secara lengkap. How to introduce yourself. Double ya? Coba. Halo. Sudah ya? How to introduce yourself atau bagaimana cara memperkenalkan diri kita sendiri. Itu seperti what's your name? My name is. Misalnya saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu ya. Ada yang nanya gitu sama saya. What's your name? My name is Nuraini. Terus you can call me Nur. Jadi you can call me, maksudnya ya nama panggilan saya itu Nur. How old are you? I'm 24 years old. Udah pada tahu ya, umur saya tuh 24. What do you do? Nah, what do you do itu lebih ke pekerjaan. This question is like asking, are you a student? Are you working? Or are you not in a job right now? Nah, itu jadi kalau what do you do itu selain pekerjaan itu bisa juga kegiatan kita gitu, tapi lebihnya ke pekerjaan. Berarti misalnya I'm a student, kalau misalnya mbak-mbak apa ya, misalnya I'm an employee atau I'm an assistant gitu. Terus where do you live? Do you like living there? Di mana kamu tinggal gitu? Apakah kamu senang tinggal di sana? I live in Taiwan. Terus misalnya I like living there because Taiwan is a beautiful country gitu. Taiwan itu adalah negara yang indah. Ya benar ya Mbak Harniati, I live in Taiwan. Kalau misalnya pengen lebih jelasnya, I live in Taiwan, misalnya in Yunlin. I like living there because the weather is good. Jadi bisa jelasin cuacanya tuh sedang enak gitu. The weather is good. The people are friendly. Orang-orangnya ramah, misalnya gitu. Contoh ya itu. Terus yang selanjutnya, what are your hobbies? Hobbies are things you like to do when you are not working or studying. For example, playing sports, art, writing, music. Nah, itu biasanya hobinya itu udah tahu ya, yang dilakukan Mbak Amiati shopping yang dilakukan ketika waktu lenggang gitu. Misalnya, I like to watching movies in my spare time. Nah, ini sebenarnya pelajaran ini tuh akan sangat
menyenangkan gitu ya kalau misalnya semuanya bisa partisipasi terus audionya nggak ada gangguan gitu ya. Jadi kita selain itu jadi tahu gitu, oh si Mbak ini ternyata hobinya ini gitu. Selain kita belajar gitu, saya juga jadi mengenal gitu ya. Biasanya kalau orang juga selain nama suka ingat gitu, oh itu Mbak ini tuh, jadi ingat saya ini yang tinggalnya di sini ya gitu. Tapi sayang ya audionya kurang memadai. Next time lah ya. Nah, jadi begitu ya kalau misalnya eh, mau memperkenalkan diri, caranya itu seperti ini ya. Maksudnya yang biasanya dilakukan apabila kita baru kenal dengan seseorang, dan biasanya pertamanya itu how do you do dulu gitu ya. Salam kenal dulu gitu ya. How do you do gitu, salam kenal dulu, terus kesananya ketika nanya nama begitu lah ya, biasa standar, terus umurnya berapa, terus apa pekerjaannya, seperti itu. Dan kalau misalnya yang salah satu yang harus diingatkan itu biasanya kalau untuk mendeskripsikan suatu tempat, misalnya kita where do you live, nah misalnya I live in Taiwan, berarti kan in itu lebih ke suatu tempat, tapi biasanya tempatnya itu tidak terlalu detail gitu. Kalau misalnya mbak-mbak semua mau menjelaskan secara detail suatu tempat sampai jalannya, nomornya, nah itu biasanya pakai preposition atau kata depannya at gitu. Jadi misalnya I live at Yunlin County, number 32, number 32 distrik apa gitu. Jadi biasanya kalau untuk at itu at 80 ya benar ya. Nah, kalau misalnya in itu biasanya untuk yang singkat nama daerahnya gitu ya. Misalnya in Taiwan. Udah. Nah, kalau misalnya at itu biasanya lebih detail. Misalnya at county number 32, apa ya? Yang saya tahu sih nama alamat saya sih gitu aja ya gitu. Biasanya yang untuk app itu lebih lebih detail gitu Mbak. Kalau di Indonesia kan ada RT RW ya. Nah itu biasanya pakai app gitu. Jadi app itu yang lebih detailnya gitu. Biasanya sih seperti itu gitu. Kalau yang in tuh biasanya lebih ke suatu tempat, dan itu tuh suatu kota udah gitu, nggak sampai detail banget. Paling itu sih untuk ketika kita menjelaskan suatu wilayah atau suatu alamat. Ya ada jalannya gitu. Misalnya I live at apa ya? Kalau jalan mau jalan apa? Misalnya jalannya, misalnya saya ya di Bandung, misalnya I live at Durwati Street gitu. Number 56. Bandung City. Nah, itu jadi lebih ke Jalan Sudirman. Biasanya Jalan Sudirman jadi Sudirman Street gitu. Tapi kalau Sudirman aja juga itu udah menjelaskan jalan juga sih. Tapi ya pakai Sudirman Street juga bisa. Gitu ya. Lalu untuk hobi gitu ya. Untuk hobi itu biasanya yang harus diperhatikan itu untuk hobi itu biasanya pakai in ya.
Nah ini pakai ink, writing pakai ink juga gitu. Kenapa pakai ink? Ini tuh termasuknya kalau dalam tata bahasa Inggris tuh gerund gitu. Jadi kata kerja yang dibendakan. Dan biasanya pokoknya untuk suatu hobi eh, nggak boleh misalnya my hobby is sing gitu. Ya sing gitu, sing aja udah gitu nggak pakai ing gitu, itu kurang tepat ya. Kalau bisa itu pakai ing gitu. Misalnya my hobby is watch, nggak boleh gitu ya. Ya, my hobby is cooking gitu, karena ada ingnya gitu. Jadi ingnya itu berfungsi sebagai sebenarnya kata kerja gitu. Maksudnya kata kerja, tapi untuk menggambarkan kata kerjanya itu bukan sesuatu yang sedang dilakukan, tapi sebagai noun gitu. Apa ya? Kalau noun kata bendanya gitu. Saya kurang kurang pandai ya dalam menjelaskan grammar ya. Ya, intinya sih seperti itu gitu. Apabila ingin menyebutkan suatu hobi itu memakai akhiran ing. Terus ada lagi hobi-hobi imbanya selain cooking apa? Misalnya hmm, window shopping. Window shopping apa? Belanja tapi nggak beli gitu, cuma lihat-lihat aja. Itu namanya window shopping ya. Window shopping. My hobby is. Nah, kalau Mbak Yayan itu lebih lebih eh, afdolnya sih gini. My hobby is playing basketball gitu. Jadi basketballnya itu kan bukan kurang kurang itu ya, kurang lengkap ya. Lebih lengkapnya kalau misalnya playing basketball gitu. Nah, traveling bisa. Jadi itu dari kata travel kan, tapi pakai ing gitu. Jadi my hobby is traveling. Ada bermainnya kalau bagus. Nah, kalau misalnya hobinya banyak, pakai R gitu. Misalnya my hobby are traveling, modeling, bisa ya. Terus traveling, modeling, shopping, biasanya gitu ya. Oh, berenang ya, suka, boleh. Swimming, writing, boleh ya. Itu salah satu contoh hobi-hobi ya. Ada lagi yang lainnya ya, selain writing mungkin apa? Saya jangan sleeping ya. Sleeping kurang nah itu watchingnya what ditulisnya WATCH ya, watching gitu ya Mbak. Iya gitu. Kalau bisa lebih. Nah ini kalau watching movie itu gini. Kok saya jadi nulisnya di chat ya. Untuk watching tuh, nah ini kan biasanya moviesnya banyak ya. Kita nggak cuman suka satu film aja gitu. Kalau misalnya saya sukanya film horor nih, oh itu watching horror movies. Saya sukanya watchingnya romantic gitu ya, romantic movies bisa ya, bisa ya, cartoon movies bisa, kartun. Nah cooking bisa ya Mbak Hoda, bener, traveling juga bisa. Banyak ya hobi-hobinya ya gitu sih. Untuk lebih lebih baiknya ketika bahasa Inggris kita sedikit-sedikit aja ya, maksudnya belajar sedikit-sedikit misalnya untuk ternyata ketika kita menggambarkan suatu hobi itu kita bagusnya pakai ing gitu ya. Ya reading juga bisa gitu ya Mbak Hoda gitu. Learning ya boleh ya, begitu ya. Itu untuk sekitar how to introduce yourself. Nah
Sebenarnya saya nih mau menjelaskan bab selanjutnya ya, tapi ini nggak bisa buka buka modulnya di ini di Wizik. Gimana ya, saya masa buka sendiri gitu. Jadi rencananya saya mau menjelaskan suatu topik yang baru. Nah, nanti saya kasih PR gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Kayaknya kegedean. Saya udah coba kompres ya ke berapa kilobyte gitu. Tapi tetap aja nggak bisa. Kayaknya kurang kecil lagi di kompresnya. PDF-nya terlalu besar memorinya. Ya ini diupload nggak bisa ya. Coba kita coba lagi. Oh, kegedean ini. Coba ya saya buka sendiri dulu. Kita waktunya 6 menit lagi. Sebenarnya sih saya juga pengennya sambil jawab beberapa soal yang ada di sini gitu sambil kita latihan. Tapi berhubung kita tidak bisa membuka modulnya bersama-sama, jadi susah juga gitu memperlihatkannya. Jadi lumayan nih, saya lumayan lama mengkompresnya tapi ternyata kurang kecil gitu untuk masuk ke uploadan. Sebentar ya. Nah ini sini ada beberapa soal ya yang sebaiknya kita isi dan kita kaji bersama-sama. Tapi ini nggak bisa lihat ya. Ini di halaman, kok nggak ada halamannya ya? Ini ya yang latihannya. Ini yang ada good morning man, I'm Tina, I'm a new employee, how do you do? Nah ini, duh bisa lihatin. Nah ini yang udah di bawah introducing oneself ya. Nah ini kan ada salah satu, ada beberapa soal ya. Nah berhubung ini waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, tinggal 4 menit lagi. Ya ini kegedean baluna memorinya. Tadi saya belum kompres ya. Ini nih yang di soalnya kita kan baru belajar tentang tadi perkenalan ya dan cara memperkenalkan diri ini. Ini ada beberapa soal yang bagaimana kalau mbak-mbak semua kerjakan dulu. Nah ini sebagai PR aja ya. Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng. Ini yang ada pertanyaannya tuh ini nih. Did the speaker in each conversation know each other? Ada yang bisa nemu? Ini halaman berapa lagi ya? Nggak ada halaman. Oh ini halamannya. Ini 16, 17. Nah halaman 18.
Ya, dan gimana kalau mbak-mbak kerjakan ini sebagai PR, nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng. Ini masih tergolong mudah ya, dan ini hampir sama dengan apa yang kita bahas ya, apa yang kita bahas tadi. Udah bisa, semuanya udah bisa nemu ya halaman 18 yang apa coba? Ya yang ini nih, the speaker in each conversation know each other. Udah ya, semua udah bisa nemu kan? Iya, 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 iya. Ya pokoknya adanya di halaman yang questionnya tuh yang ini loh mbak. Did the speaker in each conversation, yang pertanyaan saya ketik ya di sini. Oh ya nggak apa-apa mbak Esa. Uh, nah ini yang pertanyaan pertamanya. Ini conversation nih misalnya S. Nah ini pertanyaan yang pertamanya. Coba cari aja ini. Ini halaman 18. Gitu ya. Ya gitu aja ya mbak ya. Maksudnya kita mbak-mbaknya kerjain dulu sendiri. Coba. Nah nanti kita bahas deh. Ini bareng-bareng minggu depan. Gimana? Ini sekarang tinggal 33 detik lagi ya. Oke, nah, kita tutup aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya mengajar tadi. Kekurangan hanya berasal dari saya, dan kelebihan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.